Renungan Malam Paskah, Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Tema renungan kita, Kristus sudah bangkit, haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, pernah diceritakan tentang seorang rahib yang dipercayai menemukan mahkota duri yang dikenakan pada Yesus ketika ia disalibkan. Pada hari Jumat Agung, rahib itu meletakkan mahkota duri tersebut di altar gereja. Mahkota itu kelihatan kotor, sadis, kejam, dan penuh dengan darah. Tidaklah mengherankan kalau para biarawan muda di biara itu cuma memandangnya sebentar lalu pergi. Tetapi mahkota duri itu sesungguhnya menjadi simbol yang indah untuk perayaan Jumat Agung. Memang di dalam mahkota duri itu tampak semua keculasan manusia, kedengkian, kecemburuan, dan dosa-dosanya. Pada pagi hari Paskah, sang rahib itu kembali bergegas ke gereja untuk memindahkan mahkota duri itu dari altar ke tempat yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Ketika rahib itu membuka pintu gereja, dia merasakan harum yang semerbak mewangi. Kemudian dia memperhatikan bahwa sinar mentari pagi menembusi kaca-kaca jendela dan seolah-olah menyoroti mahkota duri itu. Dia lalu memperhatikan bahwa mahkota duri itu telah berubah. Duri-durinya hilang. Bahkan di atas permukaannya muncul bunga-bunga mawar yang segar. Ternyata salib dan kematian telah berubah menjadi kebangkitan dan hidup. Itulah makna dari misteri Paskah yang kita rayakan pada malam ini. Saudara-saudari terkasih, masa puasa yang berlangsung selama 40 hari telah berakhir dan perayaan Tri Hari Suci telah mengantar kita kepada perayaan malam Paskah ini. Pada malam ini, kita berkumpul untuk merayakan malam Paskah. Pada malam ini, Kristus bangkit dari kuburnya. Karena itu, malam ini menjadi suatu malam yang sangat terberkati karena bisa menyaksikan Kristus bangkit dari kuburnya. Sambil berjaga, kita siap menantikan kebangkitan Kristus. Dia akan hidup terus dan tidak akan mati lagi. Perayaan liturgi malam Paskah menggunakan dua simbol yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan arti dan makna kebangkitan Kristus. Tanda yang pertama adalah api yang kemudian menjadi terang. Terang menjadi simbol yang paling kuat dan paling tua di dalam dunia simbol. Pada awal penciptaan, Allah berfirman, "Jadilah terang," maka jadilah terang. Lebih dari itu, terang merupakan satu metafora untuk pengertian, untuk akal budi yang dipertentangkan dengan ketidakpedulian dan masa bodoh, dan kebebasan dari kegelapan dan perbudakan. Pada malam ini, kita memulai upacara kita dengan menyalakan api unggun dan lilin Paskah. Lilin Paskah adalah simbol Yesus yang adalah terang dunia, yang menghalau kegelapan
dan menerangi jalan kita. Dan juga lambang tiang api yang menuntun Israel keluar menuju tanah terjanji. Ketika lilin Paskah diarah masuk gereja, terangnya menghalau kegelapan. Dan hal itu melambangkan terang Kristus yang mengalahkan semua kegelapan yang diakibatkan oleh dosa-dosa manusia. Simbol yang kedua adalah air. Di mana-mana, air merupakan simbol pembaruan, simbol purifikasi, simbol restorasi. Kita semua dilahirkan kembali di dalam air dan roh dan menjadi ciptaan baru. Pada malam ini, kita akan mengikuti upacara pemberkatan bejana baptis, di mana lilin Paskah akan dicelupkan ke dalamnya, simbol Kristus yang bangkit. Kemudian, kita akan membaharui janji baptis. Melalui air pembaptisan, dosa-dosa dihapus, dan kita menjadi ciptaan baru sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam Roh Kudus. Karena itu, air itu mengingatkan kita akan sakramen pembaptisan. Di dalamnya, kita mengambil bagian dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Selain berjumpa dengan simbol terang dan air, pada malam ini juga kita berjumpa dengan sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan yang diambil dari kitab suci. Pada malam ini, kita sekurang-kurangnya mendengar 5 bacaan kitab suci, yakni 3 dari perjanjian lama dan 2 dari perjanjian baru. Masing-masing bacaan itu berusaha menjelaskan makna kebangkitan Kristus. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian, kita mendengar kisah penciptaan dunia. Kebangkitan Kristus menghasilkan ciptaan baru. Yesus adalah Adam baru yang telah mengalahkan dosa dan kematian melalui kebangkitannya. Dalam bacaan kedua yang diambil dari kitab Keluaran, kita akan mendengar kisah tentang orang-orang Israel yang menyeberangi Laut Merah menuju tanah terjanji. Sebagaimana Laut Merah telah membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir, demikian juga kebangkitan Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan kematian dan menjadikan kita manusia baru. Dalam bacaan ketiga yang diambil dari kitab Nabi Yesekiel, kita mendengar Allah merciki umatnya dengan air suci untuk membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka dan memberikan kepada mereka hati dan roh yang baru. Demikian pun kebangkitan Kristus telah membersihkan kita dari dosa-dosa kita dan menjadikan kita manusia baru. Lalu, di dalam bacaan epistola yang diambil dari surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Roma, kita akan mendengar kata-kata Santo Paulus yang mengatakan bahwa barang siapa dipermandikan dalam Kristus, maka dia dikuburkan dalam Kristus dan kemudian bangkit bersama dia. Jadi, melalui permandian, kita mati terhadap dosa dan menjadi anak-anak Allah dengan menerima hidup baru melalui Roh Kudus. Akhirnya, di dalam Injil kita mendengar kisah tentang kebangkitan Kristus sebagaimana baru kita dengar tadi.
Saudara-saudari terkasih, pada malam ini kita merayakan Paskah dengan sukacita berseru. Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Haleluya, haleluya. Yesus hidup dan maut tidak akan menguasainya lagi. Itulah pesan utama pesta yang kita rayakan pada malam ini. Dia telah menghancurkan pemikiran yang mengatakan bahwa kematian merupakan akhir dari segala-galanya. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan bahwa kita juga akan dibangkitkan bersama Dia. Itulah dasar iman kita. Santo Paulus pernah berkata, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tetapi yang benar adalah Kristus telah bangkit dan bersama Dia kita juga akan dibangkitkan. Inilah iman kita. Iman inilah yang hendaknya senantiasa menguatkan kita setiap kali kita mengalami peristiwa kematian. Tuhan telah bangkit. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin.